Oke, saat ini saya berada di belakang kantor otorita IKN, tepat di Jalan Poros Provinsi di Jalan Negara. Waktu menunjukkan pukul 4:15 sore. Dan di video ini saya ingin mengenalkan rute jalan tol. Kali ini dari IKN menuju ke Balikpapan. 2 bulan sebelumnya saya pernah mencoba rute tol dari Balikpapan ke IKN melalui jalan tol yang telah dibuka fungsional. Waktu itu libur Natal dan Tahun Baru. Kini saya mencoba dari arah sebaliknya, dari IKN menuju ke Balikpapan. Kalau dari IKN ke Balikpapan itu rute tolnya juga belum tersambung seluruhnya, karena masih ada segmen 6B yang belum tersambung dengan 6C. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita itu sebenarnya adalah jalan segmen 6C yang tersambung juga dengan segmen 6B, 6A untuk sampai ke jembatan Pulau Balang dan ke Balikpapan. Akan tetapi karena tadi belum tersambung, jadi kita masih lewat jalan Poros Provinsi yang tentunya memakan waktu yang lebih panjang dan memutar cukup jauh. Nah, itu yang di atas saya di sebelah kanan itu adalah jalan segmen 6C. Dan kalau dilihat dari struktur jembatannya, ini jembatan pelengkung, dimana ini jalanan ini akan dilalui oleh air ya. Di sebelah kiri kita embung, artinya di masa depan jalanan ini akan ditenggelamkan menjadi embung, dan kita akan lewat jalanan yang ada di atas ya. Di sebelah kanan tadi itu akan menjadi jalanan utama menuju segmen 6B. Dan dari jalan Poros tadi kita tersambung dengan jalan segmen 6B. Nah, itu sebelah kanan kita itu jalan segmen 6C yang masuk ke segmen 6B. Tapi jalan segmen 6C tadi kan ditutup, jadi kita lewat jalan Poros yang membutuhkan waktu cukup lama. Dan ini harusnya kita lurus ya dari segmen 6B, tapi di sana masih ada jalan yang belum tersambung, jadi masih berupa perbukitan dan sawit-sawit. Jadi belum ada pembangunan untuk meneruskan 6B menyambungkan ke jalan 6A. Maka dari itu di segmen 6B yang bagian ini kita keluar lagi untuk melalui jalan Poros Provinsi. Jadi ini memang betul-betul fungsional karena belum sepenuhnya tersambung. Dan waktu menunjukkan 4:27, artinya 10 menit dari jembatan pelengkung di segmen 6C tadi kita masuk ke jalan Poros Provinsi. Ini namanya daerah Itci. Nanti di simpangan 4 di depan kita belok kanan, itu untuk masuk ke gerbang tol sementara yang menyambungkan jalan Poros Provinsi ini dengan jalan tol segmen 6A. Padahal jalan segmen 6B tadi kalau kita lurus itu sebentar saja untuk sampai ke 6A, tidak sampai 5 menit. Tapi karena tadi ditutup, karena ada pembangunan yang belum dimulai untuk menyambungkan segmen 6B ke 6A, akhirnya kita memutar lewat jalan Poros Provinsi ini. Dan ini kita tiba di simpang 4 Itci untuk menuju ke arah jalan tol segmen 6A yang belum tersambung ke segmen 6B tadi. Jadi memang memutar cukup jauh. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 15 menit untuk memutar. Padahal tadi kalau lurus saja itu tidak sampai 5 menit. Mungkin hitungan 2-3 menit kita sudah tiba di segmen 6A ini. Maka dari itu harapan kita agar jalan tol segmen 6A dan 6B ini bisa tersambung, karena memakan waktu yang cukup banyak ya kalau kita memutar seperti ini. Dan juga segmen 6C agar bisa segera dibuka juga, karena tadi kita di awal video yang harusnya kita lewat jalan segmen 6C yang di atas sebelah kanan, tapi kita malah lewat jalan Poros Provinsi yang jalurnya berkelok-kelok dan memutar cukup jauh. Itu memakan waktu yang cukup lama juga. Dan ini videonya saya percepat untuk menunjukkan di mana titik yang belum dibangun yang menghubungkan segmen 6A dengan 6B. Dan inilah titiknya di depan kita saat ini.
yang dimana tadi jalan segmen 6B yang sudah mulus, yang harusnya kita tinggal lurus saja, itu akan tersambung dengan titik ini, dan itu hitungan mungkin 1-2 menit kita sudah sampai ke titik ini kalau jalan yang segmen 6B tadi sudah tersambung. Tapi kalau kita lihat, ini masih berupa gundukan perbukitan yang berhenti di tengah jalan pembangunannya, dan di sebelah kanan tadi lahan-lahan sawit yang sepertinya belum dibebaskan. Semoga saja jalan tol dari segmen 6B ke 6A yang terpotong oleh bagian ini yang belum terselesaikan, semoga bisa segera dibangun. Dan ini sangat berguna sekali, memotong waktu perjalanan dari sekitar 15 menit hanya menjadi sekitar 1-2 menit saja ya, untuk bisa sampai ke titik ini. Dan kini kita telah sampai di jalan tol segmen 6A, dan kita akan mengarah ke jembatan Pulau Balang. Saat ini menunjukkan pukul 4:33 menit, artinya perjalanan sudah 18 menit dari titik awal kita di belakang kantor otorita IKN untuk mencapai titik jalanan ini. Seandainya saja kalau tadi jalan tol segmen 6C dibuka, kemudian bagian dari segmen 6B dan 6A yang terpotong yang belum selesai tadi itu sudah tersambung ke sini dari titik 0 IKN dari kantor otorita, kita hanya butuh waktu 5 menit saja. Jadi cukup berpengaruh sekali memangkas waktu perjalanan jika tol yang dibuka fungsional ini telah rampung seluruhnya. Dan saat ini kita berfokus mengarah ke kota Balikpapan. Di sini saya akan kembali mempercepat video dan saya akan menjelaskan di beberapa titik yang penting yang ada di jalan tol ini. Video ini saya kembali dengan kecepatan normal. Kalau kita lurus ada papan penunjuk nama, di sebelah kiri kita mengarah ke Bandara Nusantara, dan kalau lurus kita mengarah ke jembatan Pulau Balang yang mengarah ke kota Balikpapan. Dan untuk saat ini dari jalan tol ini untuk sampai ke Bandara Nusantara itu aksesnya masih ditutup. Kalau kita ingin ke Bandara Nusantara saat ini bisa melalui Simpang Riko, Jalan Poros Provinsi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang daerahnya bersebelahan dengan wilayah IKN. Dan ada rencana Bandara Nusantara akan dibuka untuk umum. Kita nantikan semoga di tahun ini, karena akan sangat membantu sekali penerbangan langsung ke IKN. Karena selama ini untuk kita bisa ke IKN, kita melalui bandara yang ada di kota Balikpapan atau bandara yang ada di kota Samarinda, kemudian melalui jalan darat. Kalau dari Balikpapan sampai ke IKN melalui tol ini kurang lebih 1 jam, tapi kalau dari Samarinda kurang lebih 3 jam. Dan saat ini kita berada di jalan tol segmen 5B. Dari jalan tol segmen 5B ini akan tersambung dengan jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Dan tidak terasa kita sudah hampir setengah jam. Saat ini waktu menunjukkan pukul 4:43 menit. Kurang lebih sudah 28 menit berkendara dari kantor otorita IKN sampai ke titik ini.
Dan kini kita tiba di gate tol Pulau Balang 2. Kalau sebelah kiri itu adalah rest area tol sementara. Kalau lurus ini kita menuju ke jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang mengarah ke Pulau Balang, kemudian mengarah lagi ke jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Dan jembatan Pulau Balang ini masuk sebagai jembatan terpanjang nomor 2 di Indonesia setelah jembatan Suramadu. Untuk jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang ada di IKN ini ada di dua arah. Satu ini ke arah Balikpapan dan nanti sebelahnya itu yang ke arah IKN. Kemudian ada satu jembatan lagi yang di sebelah paling kanan setelah dua jembatan ini, itu yang mengarah ke arah Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Selatan. Jadi total ada 3 jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang ada di sini. Setelah kita melalui jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan Pulau Balang, kemudian kita mengarah ke Pulau Balang Bentang Panjang. Di sini hanya bisa dilalui dengan jalan tol. Kalau tadi ada 3 jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, 2 mengarah ke sini, 1 mengarah ke jalan poros provinsi yang mengarah ke Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Selatan. Jadi jembatan ini hanya bisa diakses melalui akses jalan tol. Dan jembatan Pulau Balang ini melewati Teluk Balikpapan, di mana tidak jauh dari lokasi ini nanti akan dibangun juga tol bawah laut yang langsung mengarah ke arah titik 0 IKN dari Balikpapan. Kalau jembatan Pulau Balang ini masih memutar dari Balikpapan ke IKN. Dan nanti dengan adanya tol bawah laut itu tidak memutar seperti ini, itu lurus langsung dari gerbang tol Balikpapan langsung menuju ke IKN, sehingga jaraknya bisa dipercepat lebih cepat setengah jam kira-kira. Setelah melalui jembatan Pulau Balang Bentang Panjang, kita masuk ke jalan tol segmen 5A. Dari segmen 5A ini nanti kita akan ketemu jembatan Dirgahayu tepat di hadapan kita saat ini. Kemudian setelah itu kita akan tersambung dengan jalan tol segmen 3B, di mana di jalan tol segmen 3B terdapat jembatan Satwa. Jadi ada 2 nanti jembatan ini dengan tujuan agar satwa yang berada di perbukitan bisa menyeberang ke perbukitan yang ada di sebelahnya. Kemudian setelah dari tol segmen 3B kita masuk ke jalan tol segmen 3A. Dari jalan tol segmen 3A ini nanti akan tersambung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda. Dari arah Balikpapan menuju ke IKN, selain kita masuk melalui gerbang tol Manggar di kilo 0 tol Balikpapan Samarinda, kita juga bisa masuk melalui kilo 5 ya, itu jalan tol segmen 1B, gerbang tol yang baru dioperasionalkan pada libur lebaran ini. Dan saat ini kita masih berada di jalan tol segmen 3A yang sebentar lagi akan menuju exit tol dari segmen 3A ini yang akan masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda. Dan setelah kita keluar nanti untuk masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda, kalau kita lurus ke kilo 11 itu nanti mengarah ke tol Karangjoang. Dan kalau kita lurus lagi sampai ke kilo 34 itu mengarah ke tol Samboja. Kalau lurus lagi ke kilo 87 mengarah ke gerbang tol Palaran yang ada di Samarinda. Dan gerbang tol yang paling ujung di kilo 95 itu adalah gerbang tol menuju ke jembatan Mahkota. Jadi tol baru yang masih fungsional ini
Kalau dari arah IKN menuju ke Balikpapan itu sepenuhnya gratis. Kalau dari arah Balikpapan menuju ke IKN, karena ada sedikit ruas dari tol Balikpapan Samarinda yang kita lalui, maka bayar 16.000. Jadi ini ada penjelasan singkat. Kalau kita menuju ke IKN dari arah Balikpapan, sekarang ada 2 gerbang tol, satu gerbang tol Manggar dan satunya adalah gerbang tol 1B. Dan kedua gerbang tol ini sama-sama harus melewati jalan tol Balikpapan Samarinda yang sudah existing dari lama. Dan memang saat ini peraturannya, karena kita melalui jalan tol Balikpapan Samarinda ini, ruas ini dikenai biaya 16.000. Kemudian setelah kita melewati ruas jalan tol Balikpapan Samarinda, kita diarahkan menuju ke segmen 3A. Nah, disitulah jalan tol itu gratis. Jadi kita perhatikan yang warna oranye itu dari Balikpapan menuju ke IKN. Karena kita melewati sedikit ruas yang berwarna hijau, itu kita harus membayar 16.000. Kemudian setelah kita lepas dari ruas tol Balikpapan Samarinda, kita belok ke kiri, itu ya merupakan jalan tol segmen 3A yang terus berlangsung sampai ke jembatan Pulau Balang, dan dari jembatan Pulau Balang sampai segmen 6B itu full 100% gratis. Sampai nanti ketika jalan tol ini rampung seluruhnya, kemudian diresmikan, tentunya nanti ke depannya jalan tol Balikpapan ke IKN ini akan berbayar juga. Dan saat ini saya berada di penghujung jalan tol segmen 3A yang sementara untuk masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda. Kalau tidak salah ini berada di kilo 8. Dan kalau kita mau keluar ke Balikpapan, itu nanti ada di depan tol Karangjoang, berada di kilo 11. Jadi 3 kilo saja kita memakai ruas tol Balikpapan Samarinda kalau kita dari arah IKN menuju ke Balikpapan. Dan tepat inilah jalan tol Balikpapan Samarinda yang sudah existing sejak lama, dan ini adalah tol pertama di Kalimantan. Dan inilah saya tiba sebentar lagi di exit tol Karangjoang yang berada di kilo 11 jalan tol Balikpapan Samarinda. Dan di depan itu papan ya, kalau sebelah kiri kita ke Karangjoang, kalau lurus kita ke arah Samboja dan ke arah Samarinda. Jadi seperti saya jelaskan tadi di awal, exit tol di gerbang tol Karangjoang di kilo 11 tol Balikpapan Samarinda. Kemudian di kilo 34 itu exit tol Samboja. Dari gerbang tol Samboja itu kita juga bisa ke IKN lewat jalan yang lain, itu lewat jalan poros provinsi melalui Samboja. Dan itu jalannya berkelok-kelok. Memang lebih praktis jalan tol yang sekarang ini karena jalannya lebih lebar, lebih enak dan lebih lurus ya, dia tidak berkelok-kelok serta rata. Kalau melalui ke IKN melalui jalan Samboja itu berkelok-kelok karena perbukitan, jadi naik turun, kemudian kelokannya juga cukup tajam. Dan ini kita mengambil gerbang tol Karangjoang untuk masuk ke kota Balikpapan. Kalau mau ke kota Samarinda kita tinggal lurus saja. Itu ada 2 gerbang ke arah Samarinda, yaitu gerbang tol Palaran di kilo 87 dan gerbang tol Simpang Jembatan Mahkota yang ada di kilo 95. Dan kini tibalah saya di gerbang tol Karangjoang. Kalau saya ingin masuk ke gerbang tol Manggar yang berada di kilo 0, saya putar balik. Saya keluar dulu dari gerbang tol Karangjoang, kemudian putar balik, masuk lagi. Itu saya bisa mengarah ke gerbang tol Manggar. Kalau untuk gerbang tol 1B saat ini belum bisa untuk arah sebaliknya. Dia hanya bisa satu arah saja mengarah ke IKN. Tapi kalau dari arah IKN itu tidak bisa. Dan kita cek berapakah, dan betul ternyata 0 rupiah gratis.
Walaupun dari IKN menuju ke Balikpapan melewati sekitar 3 kilo ruas tol Balikpapan Samarinda, tapi dihitung gratis. Sedangkan kebalikannya, kalau dari arah Balikpapan menuju ke IKN itu kita harus bayar 16.000 karena kita melalui ruas tol Balikpapan Samarinda lebih panjang ya. Kalau dari Kilo 0 Manggar menuju ke jalan segmen 3A, kalau tidak salah itu membutuhkan jarak sekitar 5-6 kilo ya, dan itu dihitung Rp16.000. Kemudian kalau kita masuk dari gerbang tol 1B itu kalau tidak salah membutuhkan 3-4 kilo untuk 3-4 kilo dari ruas tol Balsam kita lewati, itu juga terkena biaya 16.000. Dan kini kita telah tiba di kota Balikpapan dan waktu menunjukkan 5:15, yang artinya saya menempuh jarak 1 jam dari kantor otorita sampai ke titik ini. Ini adalah jembatan yang berada di atas dari jalan tol segmen 3A, jalan tol IKN. Terima kasih untuk Kementerian PU, terima kasih untuk BUMN Karya yang telah mengerjakan proyek ini beserta subkon dan vendor dan otorita IKN. Kita doakan negara ini selalu maju. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Di next video saya akan ulas jalan tol IKN kalau dari Balikpapan menuju ke IKN. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.